Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Adi Putra Yudhistira. Saya kebetulan bertugas di SMK Negeri 4 Tasikmalaya. Saya mengajar di kelas 12 TKJ di semester 1 dalam mata pelajaran TLJ atau Teknologi Layanan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekstensi dan dial plan service of switch. Kita lihat dulu apa itu pengertian atau definisi dari extension dan dial plan. Pengertian extension adalah sekumpulan perintah yang dijalankan berdasarkan urutan-urutan dari tingkat prioritasnya. Berbeda dengan PABX, di mana extension biasanya berasosiasi dengan telepon, interface atau menu. Beberapa perintah seperti dial atau go top mempunyai kemampuan untuk berjalan ke perintah lain berdasarkan kondisinya. Jadi dari pelajaran ini kita akan mencoba mengaplikasikan perangkat PABX, dan sebelumnya nanti anak-anak akan kita arahkan untuk menginstal aplikasi Debian 10 menggunakan VirtualBox, dan nanti kita akan buat server PABX-nya di VirtualBox itu. Kita akan buat server PABX di aplikasi Linux Debian 10. Jadi server ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa IP phone atau soft phone. Jadi kita bisa berkomunikasi voice atau VoIP menggunakan IP address melalui server PABX yang ada di Debian 10 tersebut. Di Debian 10 tersebut kita akan instalkan aplikasi Asterix, ya, itu merupakan server dari PABX tersebut. Extension Asterix, sintak yang digunakannya nanti kita kan modelnya model CLI, ya, command line interface. Jadi kita akan menggunakan script atau menggunakan perintah. Kita akan masukkan perintah extension konfigurasi, ya, dari setiap tahapan perintah dalam sebuah extension ditulis dalam format seperti ini. Nanti extend sama dengan extension priority command lalu dalam kurung parameternya. Kesimpulannya, setiap konteks memiliki nama. Setiap konteks dalam mendefinisikan satu atau lebih extension. Di dalam extension kita dapat memasukkan sekumpulan perintah. Jadi intinya extension ini merupakan sebuah penamaan atau merupakan sebuah identitas. Kita akan memasukkan identitas ke dalam server PABX tersebut. Mana saja yang akan terhubung, nomor mana saja yang bisa terhubung, password apa yang bisa terhubung ke server PABX tersebut. Kita lanjutkan ke bagian komponen yang membangun tahapan perintah extension. Nah, di sini juga dijelaskan lagi bahwa extension adalah label dari extension dapat berupa string. Jadi bisa berupa teks atau bisa berupa angka atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Dan setiap bagian dari extension harus memiliki label yang sama. Priority biasanya berupa angka integer atau sebuah angka, adalah urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Perintah pertama yang dijalankan harus dengan priority 1. Jika tidak priority 2, maka asterisk tidak akan menjalankan perintah extensionnya, dan seterusnya. Command atau perintah adalah aplikasi yang dijalankan oleh asterisk. Parameter adalah parameter yang harus diberikan kepada sebuah command. Tidak semua command atau perintah membutuhkan parameter. Beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter. Nah, jadi kita akan memasukkan beberapa perintah kan ke dalam server PABX itu, ya, aplikasi namanya asterisk. Nah, jadi dia akan mengeksekusi tiap baris perintah yang kita nanti akan ketikkan di bagian extension tersebut. Selanjutnya kita akan melihat apa sih fungsi dial plan itu. Nah, dial plan ini berfungsi sebagai routing
panggilan antar ekstensi. Nah, jadi dial plan ini nantinya akan dijadikan sebuah router ya, router untuk menjembatani beberapa panggilan. Nah, jadi dia nanti akan mengatur mengatur ekstensi, mengatur nama dari sopon gitu kan, dari sopon yang satu ke sopon yang kedua. Jadi dia yang nanti akan mengatur. Nah, dia yang akan mendaftarkan IP berapa yang bisa terhubung, nomor extension yang bisa terhubungnya berapa, ya nanti itu diaturnya di ekstensi. Nah, di sini juga dijelaskan dial plan ini bisa terhubung dalam satu IP PBX. Ya, IP PBX itu merupakan singkatan kan, ya. IP PBX berarti ini merupakan panggilan yang bisa menghubungkan menggunakan IP atau internet protokol gitu ya. Jadi panggilan yang nanti settingannya berdasarkan IP, menggunakan IP address. Nah, di sini juga akan bisa terhubung antara IP address lokal maupun antar IP PBX. Jadi bisa dua server nanti ya, atau disebut dengan dial trunk gitu ya. Jadi PBX yang satu bisa nanti berhubungan dengan di sana IP PBX yang kedua gitu ya. Jadi bisa disatukan. Dalam Asteris, dial plan diprogram dalam suatu file yang bernama extension.conf atau ini kepanjangan dari konfigurasi. Ya, jadi kita nanti akan masukkan namanya atau extensionnya di bagian extension konfigurasi. Secara umum, setiap ekstensi dalam Asteris merujuk pada user tertentu. Nah, jadi kata saya tadi kan dia akan mengatur tiap user mana yang bisa terhubung gitu ya, user berapa yang bisa terhubung, nanti diaturnya di Asteris. Asteris tersebut sehingga biasanya nomor ekstensi sama dengan ID user ya, nanti kita disamakan lah untuk ekstensinya. Oke, ini sudah. Kita lanjutkan ke perintah dasar. Nah, kita masuk ke perintah dasar ya, karena ini kita kan memakainya basis CLI ya, atau basis command line interface. Konfigurasi ini digunakan untuk meregister user. Konfigurasi data account dilakukan dengan mengedit file ship.configurasi atau .fileship.conf ini berada di lokasi /etc/asterisk. Gitu ya. Jadi nanti kita akan ketikkan, kita panggil lokasinya ya di /etc/asterisk. Nah, ini merupakan konfigurasi untuk extensionnya. Sopon nanti kita isikan nama atau nomor akun. Jadi bisa di sini bisa teks atau bisa angka gitu ya. Nah, di sini soponnya kita tentukan mau angka berapa atau teks apa gitu ya. Tipenya tipe print. Ya, username-nya contohnya kita 101. Ini passwordnya 101. Hostnya dynamic ya, kita akan otomatiskan. NAT-nya no, berarti tanpa NAT, kita tidak akan terhubung ke internet gitu ya. Terus DTM mode phone seperti ini, allow-nya all ya. Kalau ini ya ini opsional lah ya, kita bisa isikan atau tidak. Oke, nanti kita masukkan itu. Nah, yang ini konfigurasi dial plan service. Nah, ini untuk dialnya, dial antara ekstensi pada IP PBX. Nah, ini pengaturannya seperti ini. Nah, ini kita akan dial plan kan ya, dial plan kan dengan perintah extend. Nah, setelah tadi kita kasih ekstensinya 101, kemudian kita kasih koma di sini 1, dial dalam kurung shift. Di sini kita masukkan 101 lagi, terus di sini 20. Di sini jelaskan bahwa extension 101 dengan protokol SIP, pengertiannya seperti itu. Time out-nya 20 detik. Jadi maksud di sini 20 ini berarti time out-nya 20 detik. Terus kita masukkan lagi hang up-nya ya. Nah, setelah ini masuk